Sebuah video yang merekam pertemuan tanpa tegur sapa antara Ayu Ting Ting dengan Nagita Slavina viral di media sosial. Postingan itu segera saja membuat gaduh karena seperti melempar ingatan pada kisah lama di antara Nagita Slavina, Raffi Ahmad, dan Ayu Ting Ting. Situasi ini yang nampaknya membawa hubungan Ayu dan Gigi seperti ada ketegangan sehingga sudah 2 kali terekam kamera. Ayu dan Gigi tak saling bertegur sapa meski berpapasan dalam jarak sangat dekat. Termasuk yang paling muktahir saat mereka sama-sama datang pada acara pernikahan Aurel dan Atta Halilintar Sabtu lalu. Pernikahan Aurel Hermansyah dengan Atta Halilintar 3 April 2021 lalu memang menjadi pernikahan paling disorot. Tapi ada cerita tersendiri dari Ashanty, ibu sambung yang sudah seperti ibu kandung bagi Aurel. Bertahun-tahun bersama, sejak Aurel memasuki masa remaja, membuat Ashanty kehilangan Aurel yang sudah diperistri Atta. Apalagi, biasanya Ashanty yang mengurus Aurel. Tapi kini, Aurel mengurus keluarga barunya. Dan dari Bali, kisah indah bulan madu Aurel Atta menjadi cerita tersendiri. Pasangan pengantin baru itu menggunakan jet pribadi untuk terbang ke Pulau Dewata. Lantas, bagaimana dengan rencana Atta untuk membawa Aurel menemui orang tuanya di Malaysia? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Momentum pernikahan Aurel Hermansyah dengan Atta Halilintar pada Sabtu 3 April lalu ternyata menguak kisah yang belum terurai. Persoalan lama itu pun kembali mencuat, yakni dugaan tentang adanya hubungan istimewa antara Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad yang membuat Nagita Slavina, istri Raffi, sebagai pihak yang tersakiti. Luka lama yang nampaknya kembali terbuka saat Nagita Slavina berpapasan dengan Ayu Ting Ting dalam acara pernikahan Atta Aurel. Mereka bukan hanya tidak bertegur sapa, tapi juga seolah tak saling melihat. Setidaknya, dalam sebuah video yang beredar di sosial media, Ayu terlihat menepi dengan berdiri di pinggir, sementara Gigi berbicara dengan beberapa orang di depan Ayu. Lalu, bagaimana pakar ekspresi melihat situasi ini? Benarkah ada luka lama yang belum sembuh benar? Cukup kita ngelihat bahwa ketika mereka papasan langsung di hadap-hadapan gitu, bahwa mereka tidak saling sapa, itu sudah menunjukkan muka mereka lempeng soalnya, muka mereka lempeng. Tidak ada ekspresi. Tetapi itu jadi pertanyaan. Biasanya minimal ekspresinya yang senyum lah atau apa, masih ada basa-basi, itu ada basa-basi. Itu artinya masih menjaga perasaan. Ini enggak, udah lempeng aja, jalan aja. Istilahnya kalau kita bicara ada 3 orang, yang 2 disapa, 1 enggak, ini sudah clear message nih. Ini ada sebuah pesan yang sangat jelas, sangat clear, menunjukkan bahwa ada sebuah masalah yang sedang dihadapi oleh mereka berdua, yang belum kelar, belum selesai, belum ada closure, belum ada penyelesaian. Kalau saya mah dari dulu mah udah maksudnya sama aja gitu ya kayak dulu gitu. Saya juga sebelum gimana-gimana dari dulu juga udah pernah digosipin sama dia gitu. Jadi buat saya ya udah, kadang kita suka mikir ketawa-ketawa aja. Terserah lah ya, kita mau ngomong apa juga orang tetep aja nggak percaya. Kita ngomong bener salah, ngomong nggak bener juga salah. Jadi ya udahlah. Respon dari Bagi seperti apa sih, A? Ketawa-ketawa aja dia juga. Kita mah ya kalau kita diomongin jelek atau fitnah ya nggak apa-apa. Kita sendiri yang dapat pahala. Ya Gigi mungkin bisa sabar karena memang di dekat dia ada orang-orang yang menyayangi dia. Selalu menjaga perasaan istri,
menjaga perasaan keluarga yang lainnya. Itu saya terapkan dari awal. Ada gosip kanan kiri gitu ya. Tapi kalau aku di rumah makanya ya aku sih tetap jadi orang biasa aja. Jadi suami, menjadi bapak. Semua hubungan relationship sama orang, mau sama teman, mau sama semuanya kan ada suka dukanya. Jadi aku sih nggak pernah ambil pusing yang kayak gitu-gitu, jalanin aja sih. Bertemu dalam suasana kaku tanpa tegur sapa. Sesungguhnya bukan kali ini saja terjadi pada Nagita Slavina dan Ayu Ting Ting. Situasi serba canggung pernah terjadi pada 2017 silam saat dalam sebuah acara Gigi dan Ayu berpapasan di balik panggung. Mereka hanya saling melewati di sebuah tangga sempit seolah tidak saling mengenal. Waktu itu Ayu turun tangga, sedang Nagita Slavina naik di tangga yang sama. Tentang hal ini, Kirdi lagi-lagi menegaskan dua selebriti ini ingin mengirimkan sinyal bahwa ada yang belum dituntaskan. Mas Delano mungkin bisa dijelaskan konsepnya, Mbak Gigi. Mas Delano mungkin bisa dijelaskan konsepnya. Kalau ketika mereka di backstage terus mereka saling lewat, tangganya sempit, ngeliat satu sama lain dan tidak ada interaksi sama sekali, udah kayak orang yang sama sekali nggak kenal. Padahal dulunya sudah sangat dekat. Ini buat saya ya memang sekali lagi ada masalah yang belum kelar, udah titik. Kalau ditanya kayak gitu, sebenarnya saya dari kemarin pun sering banget di backstage bareng atau apapun itu bareng, di ruang main atau apapun itu bareng. Buat saya sebenarnya biasa aja gitu, dan dianya juga biasa aja, nggak ada apa-apa juga ke saya juga biasa aja. Jadi mungkin karena orang yang melebar-lebarkan berita, jadi seakan ngebuat kita jadi kayak iya kayak aneh gitu. Kalau apa jadi kayak jadi kitanya berdua jadi aneh aja gitu. Padahal sebenarnya Raffi Nagita juga baik-baik aja. Semuanya baik-baik aja, nggak ada gimana-gimana. Nanti juga kalau ada waktu Ayu Ting Ting sama Nagita main film bareng, ya tungguin aja. Kehadiran Ayu Ting Ting dan Nagita Slavina di syukuran pernikahan Atta Aurel ternyata menyajikan cerita tersendiri saat mereka bertemu tanpa bertegur sapa. Cerita lain datang dari Ashanty yang seperti kehilangan Aurel setelah anak pertama Anang Hermansyah itu dibawa suaminya. Tapi benarkah Arsy yang merasa paling kehilangan Aurel? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Pernikahan Aurel Hermansyah dengan Atta Halilintar 3 April lalu masih memberi cerita yang tersisa. Cerita tentang rasa kehilangan yang kini sedang menghadang keluarga Anang Ashanty. Selalu bersama bertahun-tahun lamanya, bahkan sejak Aurel memasuki masa remaja, memang membuat Ashanty merasa ada suasana yang berbeda sejak Aurel diboyong Atta. Kini, belum sepekan Aurel pergi, tapi Ashanty sudah merindukan kebersamaan mereka yang selama ini nyaris tak pernah berjauhan. Masih beda suasananya karena kan biasa ceria, biasa ada di rumah, sekarang enggak gitu. Tapi ya kita kan udah harus terbiasa kan, selalu seperti aku bilang kayak bahwa kita orang tua pasti akan selalu terbiasa untuk membiarkan anaknya untuk pergi, namanya menikah, menempuh hidup baru. Karena terbiasa bareng, jadi mungkin rasanya ada yang berbeda. Tapi kan pasti akan terbiasa sih. Seiringnya waktu insya Allah pasti akan terbiasa semuanya. Iya benar, dikit-dikit dulu gitu dulu. Kalau sekarang masih WA juga. Misalnya nanya masih kayak, Bun,
minta nomor telepon dokter, minta ini minta itu, dia masih. Sekarang kan ngurus sendiri dia, dulu kan diurusin terus. Tapi kan dia bilang, Bunda tenang aja, aku tuh udah meng-capture semua apa yang Bunda lakuin selama ini. Jadi mudah-mudahan tuh bisa jadi acuan aku juga gitu dalam membangun rumah tangga. Jadi kita harus biarin, dan kalau kita recokin terus, diintilin terus, dia kapan bisa dia dewasa kan gitu. Dia ntar lagi mau punya anak, sekarang dia udah ngatur rumah sendiri. Rasa kehilangan pasti ada lah, kan kita soalnya kan kemana-mana bareng. Dari kemarin kepikiran dia terus sih, jujur aja ya. Lagi ngapain ya dia, apa gimana, lagi jalan-jalan. Kan lagi di Bali sama Atta sekarang ya. Kontek-kontekan terus? Pasti. Kangen gak? Kangen banget lah. Apalagi kan kita dari dulu selalu bareng. Paling video call, apa WA, gimana, nanya kabarnya. Kan emang sering ke rumahnya Atta gitu. Rasa kehilangan memang sedang menyerang keluarga Anang Ashanty. Tapi yang paling sedih oleh kepergian Aurel adalah Arsy. Anak pertama Anang dari pernikahannya dengan Ashanty ini dikenal sangat dekat dengan Aurel, bahkan lebih banyak tidur bersama sang kakak. Itu yang membuatnya seperti tak bisa berpisah dengan Kak Loli. Ya, dia pasti ada perasaan sedih tuh udah pasti. Cuma kan balik lagi kan aku selalu bilang ke Arsy, kalau lu udah gede, udah nikah, kita nggak bisa ngerecokin lagi. Dia mau nginep, aku bilang ya nggak bisa Kak kayak gitu. Dia mau nginep antara kangen dan seneng. Kalau Loli kan bisa tidur tengah malam, dia bisa makan minum apa aja yang dia mau. Jadi 50-50, 50-nya dia kangen, 50-nya dia pengen bebas. Aku udah tahu dia maunya apa, aku udah paham. Karena terakhir setiap bobo sama Kak Loli tuh, bobonya tengah malam, makan apa aja boleh kan. Karena Kak Loli kalau ke adek kan dia belum merasa. Adik kakak kan saling kompak kayak gitu-gitu. Begitu nanti udah punya anak baru dia tahu bahwa nggak bisa kayak gitu. Banyak lah kan kangen, karena kan kita nih sekeluarga memang bukan keluarga yang masing-masing. Sekeluarga itu, keluarga kita dibangun dengan kebersamaan gitu. Jadi kalau ada yang hilang ya pasti berasa kan gitu. Nggak cuma aku, Mas Anang, Jiel, apalagi Arsy yang lagi deket-deketnya sama kakaknya tuh pasti berasa banget. Jika Ashanty dan Arsy sedang dihinggapi rasa kehilangan, Aurel dan Atta justru sedang menikmati hangatnya bulan madu ke Bali dengan menaiki jet pribadi. Tapi, mengapa mereka tak mengunjungi orang tua Atta di Malaysia lebih dulu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Hampir satu pekan pasca akad nikah mewah 3 April 2021 lalu, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah akhirnya menjalani bulan madu ke Bali. Pengantin baru tersebut sengaja memilih Bali sebagai destinasi honeymoon setelah membatalkan rencana perjalanan ke Dubai. Mereka pun akan segera kembali ke Jakarta sebelum Ramadan datang. Dan di Bali, Atta sudah menyiapkan tempat private untuk kebersamaan mereka. Kemarin, pasangan yang sedang berbahagia itu menggunakan jet pribadi untuk membawanya ke Pulau Dewata. Mau ke ini? Mau ke Bali karena sebenarnya tadinya mau ke Dubai, cuman nggak jadi. Jadi kita cari, karena mau dekat Ramadan dikit, jadi kita cari yang dekat-dekat aja dulu. Sebelum awal puasa udah di Jakarta lagi. Jadi puasa tetap di sini. Kita sih yang pasti cari tempat yang privasinya bagus, yang bisa nyaman buat berdua. Apalagi kan kita menuju ke hari H kemarin kan banyak yang dikerjain, banyak pikiran, udah capek. Kita menyiapkan ini sampai berbulan-bulan. Jadi aku mau biar istriku ini refreshing dulu, lihat pantai gitu loh. Biar ini dulu lega dulu. Wajar lah kalau mereka mau naik apa, mau apa, wajar kan, namanya juga lagi euforia dengan perkawinannya, lagi berbahagia dengan pernikahannya gitu, wajar aja.
Kemarin, Atta dan Aurel memutuskan terbang ke Bali untuk menikmati bulan madu daripada menemui orang tua dan adik-adiknya Atta di Malaysia. Tapi hal itu tentu ada alasannya. Bagi mereka, menemui orang tua Atta hanya soal waktu. Sebab saat ini yang sedang dilakukan adalah mengurus serta menyiapkan segala sesuatunya untuk bisa ke Malaysia. Mereka juga tidak menduga bahwa untuk bisa terbang ke negeri jiran ternyata membutuhkan persiapan yang tidak mudah. Malaysianya ini kita lagi urus sih segala macam, mau ke luar negeri dari kemarin urusannya nggak semudah yang kita kira. Tapi kita akan menyempatkan lah, gimana caranya, entah di mana lah, di belahan bumi manapun orang tua saya akan sempatkan, insya Allah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.